Tahukah kamu tentang asal-usul sajadah? Sejadah ditemukan sebagai bagian dari tradisi Islam yang berkembang seiring dengan penyebaran agama ini pada abad ke-7 meski tidak ada catatan pasti siapa penemunya. Penggunaan sejadah diyakini mulai muncul ketika umat Islam merasakan perlunya alas khusus yang bersih dan suci untuk melaksanakan salat, terutama ketika tidak berada di dalam masjid. Fungsi utama sejadah adalah sebagai alas untuk salat, agar bagian tubuh yang menyentuh tanah seperti dahi, telapak tangan, lutut, dan kaki tetap bersih dari najis atau kotoran. Selain itu, sejadah juga menjadi simbol kesucian dan kehusyukan saat beribadah. Seiring waktu, sejadah berkembang dalam hal desain dan bahan. Seringkali dihias dengan motif arsitektur Islam, seperti gambar mihrab atau masjid, yang membantu menentukan arah kiblat. Tahukah kamu tentang flannel shirt? Flannel shirt adalah kemeja yang terbuat dari kain flanel, yaitu kain yang lembut, hangat, dan biasanya berbulu halus. Kain ini umumnya terbuat dari katun, wool, atau campuran keduanya. Flannel shirt populer karena nyaman dipakai, terutama di cuaca dingin, dan sering memiliki motif kotak-kotak plaid, meski ada juga yang polos. Kemeja ini sering digunakan untuk gaya kasual atau semi-kasual. Sejarah flannel shirt berawal dari Wales, Britania Raya, sekitar abad ke-17. Awalnya, flanel digunakan oleh para petani sebagai bahan pakaian kerja karena kainnya hangat, kuat, dan tahan lama. Cocok untuk menghadapi cuaca dingin dan keras. Pada abad ke-19, flanel mulai diproduksi secara massal di Eropa dan Amerika Serikat. Di AS, flannel shirt menjadi sangat populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, terutama di wilayah utara yang dingin. Motif kotak-kotak plaid mulai umum digunakan pada awal abad ke-20 dan menjadi ciri khas flannel shirt. Pada tahun 1990-an, flannel shirt mengalami lonjakan popularitas lagi saat menjadi bagian dari gaya grunge yang dipopulerkan oleh musisi seperti Kurt Cobain dari Nirvana. Sejak itu, flannel shirt terus menjadi item fashion ikonik yang fleksibel dan nyaman. Tahukah kamu sejarah telepon? Telepon pertama kali ditemukan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Saat itu, telepon digunakan untuk mengirim suara melalui kabel menggunakan sinyal listrik. Alat ini menjadi revolusi besar karena memungkinkan orang berkomunikasi jarak jauh secara langsung, menggantikan telegraf yang hanya bisa mengirim kode Morse. Seiring waktu, telepon terus berkembang. Dari yang awalnya harus disambungkan oleh operator, lalu hadir telepon putar dial, kemudian berganti menjadi telepon tombol yang lebih praktis. Telepon kabel menjadi umum di rumah-rumah dan kantor. Sepanjang abad ke-20, pada tahun 1973, dunia menyaksikan terobosan besar berikutnya ketika Martin Cooper dari Motorola melakukan panggilan pertama menggunakan handphone prototipe. Meski ukurannya besar dan berat, inilah cikal bakal ponsel modern. Masuk tahun 1990-an, teknologi digital mulai digunakan melalui jaringan 2G, yang memungkinkan tidak hanya suara, tapi juga pengiriman pesan teks SMS. Handphone menjadi lebih kecil, ringan, dan mulai digunakan secara luas. Tahun 2000-an membawa era baru, smartphone. Dengan jaringan 3G dan 4G, ponsel kini bisa digunakan untuk internet, email, video call, dan aplikasi. Tahun 2007, Apple memperkenalkan iPhone pertama, mengubah ponsel menjadi perangkat serbaguna dengan layar sentuh dan App Store. Kini, di era 5G, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat kerja, hiburan, belanja, bahkan belajar. Perkembangannya terus berlanjut menuju masa depan yang lebih canggih, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan, augmented reality, dan perangkat wearable. Singkatnya, dari alat komunikasi sederhana lewat kabel, telepon telah berevolusi menjadi pusat kehidupan digital kita sehari-hari. Ingin tahu resep es susu mocha yang enak? Es susu mocha adalah minuman dingin yang merupakan perpaduan antara susu dan kopi mocha, kopi yang dicampur dengan coklat. Biasanya disajikan dengan es batu. Rasanya manis, creamy,
dan sedikit pahit dari kopi cocok untuk pecinta kopi ringan dengan sentuhan coklat. Kalau kamu mau bikin sendiri di rumah, berikut resep sederhana. Resep es susu mocha. Bahan-bahan: 1 sachet kopi instan mocha atau 1 SDT kopi tambah 1 SDT coklat bubuk, 150 ml air panas, 100 ml susu cair full cream lebih creamy, 2 sendok makan susu kental manis sesuaikan selera, es batu secukupnya. Cara membuat: pertama, seduh kopi mocha dengan air panas, aduk rata hingga larut. Kedua, tambahkan susu cair dan susu kental manis, aduk rata. Ketiga, siapkan gelas berisi es batu. Keempat, tuang campuran kopi susu ke atas es. Kelima, siap dinikmati. Kalau kamu ingin versi yang lebih creamy atau mewah, bisa tambahkan whipped cream di atasnya dan taburan bubuk coklat. Tahukah kamu tentang asal-usul mandi bola? Penemuan mandi bola ball pit tidak memiliki satu pencipta atau tanggal penemuan yang pasti. Tapi konsep ini mulai populer pada awal tahun 1970-an. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan popularisasi mandi bola adalah Eric McMillan, seorang desainer asal Kanada yang dikenal sebagai bapak taman bermain modern. Ia merancang berbagai elemen permainan inovatif untuk anak-anak, termasuk mandi bola, saat bekerja untuk Ontario Place di Toronto. Awalnya, mandi bola dibuat sebagai bagian dari lingkungan bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak. Dengan ribuan bola plastik ringan yang memungkinkan anak-anak melompat, berguling, dan bermain tanpa risiko cedera besar. Sejak saat itu, mandi bola menjadi bagian umum di pusat permainan anak, mall, dan tempat hiburan keluarga di seluruh dunia. Tahukah kamu bagaimana asal-usul musik DJ tahun 1930-an? Istilah DJ muncul awalnya untuk penyiar radio yang memutar musik. Tahun 1950-60an, DJ mulai tampil di pesta dan klub. Budaya DJ Jamaika masuk ke New York dan melahirkan hip-hop. Tahun 1970-an, DJ jadi pusat hiburan di diskotik. Muncul genre disco dan house. Tahun 1980-90an, teknologi DJ berkembang, turntable, mixer, lahir teknik beat matching dan scratching. DJ juga mulai jadi produser musik elektronik. Tahun 2000-an sekarang, era digital dengan controller dan software. DJ jadi bintang global seperti Calvin Harris, Martin Garrix, dan tampil di festival besar. DJ kini adalah seniman, performer, dan produser musik dalam satu. Tahukah kamu siapa penemu roda? Roda pertama kali ditemukan oleh manusia purba sekitar 3.500 sebelum Masehi di Mesopotamia. Roda awalnya digunakan dalam pembuatan gerabah, sebelum akhirnya digunakan dalam kendaraan. Roda bekerja berdasarkan prinsip putar di atas sumbu yang mengurangi gesekan dengan permukaan tanah. Dengan cara ini, roda memudahkan transportasi barang dan orang, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai aktivitas.